Untuk soal selanjutnya adalah di sini ada vektor gaya A 15 Newton, ini 15. Lalu gaya B dan C sama ya besarnya ini untuk besarnya sama 10 Newton. Yang ditanyakan adalah resultan ketiga gaya tersebut. Nah, untuk B dan C otomatis ini karena membentuk sudut, ini harus diuraikan ya, ini ke sumbu Y. Dan yang C juga ini ke sumbu Y juga, arahnya ke bawah. Nah, untuk yang B sama yang C ini karena besarnya sama dan berlawanan arah, otomatis ini akan saling menghilangkan. Nah, ini habis ya. Jadi kita hanya menghitung yang ini aja, yang hasil penguraian ke sumbu X, di mana di sini adalah B tadi untuk sumbu X adalah cos 60. Ini juga sama ya. Nah, ini untuk C diuraikan ke sumbu Y, ke sumbu X itu adalah menjadi C cos 60 juga. Cos 60 adalah setengah, B-nya sendiri adalah 10, maka di sini hasilnya 5 Newton ya, atau 10 kali setengah adalah 5 Newton. Cos juga sama ya, ini 10 kali cos 60 adalah setengah juga, berarti 10 kali setengah adalah 5 Newton juga. Nah, cuma arahnya dia ke kiri dua-duanya. Sedangkan yang A ini arahnya ke kanan positif dan dia sudah sejajar sumbu X ya, jadi tidak usah diuraikan lagi. Nah, sehingga nanti resultannya itu adalah 15 yang positif, lalu ini adalah negatif ya, ini juga negatif ke kiri, maka dikurangi 5 dikurangi 5. Nah, jadi nanti dapatlah 5 Newton untuk resultannya. Yang A jawabannya. Untuk berikutnya soal vektor juga. Nah, di sini resultan kedua vektor tersebut adalah mewakili di mana satu kotaknya 2 Newton ya. Nah, jadi cara mengerjakannya kalian tarik aja garis yang sejajar seperti ini, dan ini pasti sama ya, berapa kotak, 1, 2, 3, 4. Di sini juga pasti 4 kotak. Nah, ini 4 kotak juga. Nah, maka untuk tarik garis ke sini, nah sehingga dia akan membentuk jajaran genjang, dan inilah resultannya ya, resultannya yang ini. Nah, gitu. Nah, untuk menghitungnya ya cukup kita lihat dia ke atas berapa kotak dan ke samping berapa kotak gitu ya. Nah, jadi yang ini berarti berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 kotak. Nah, sedangkan yang ini tadi 4, ini juga 4, jadi totalnya dari ujung sampai sini nih, ini adalah 8 kotak. Nah, sehingga dia akan membentuk segitiga siku-siku ya, membentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi menghitung resultan ini ya tinggal pakai Pythagoras saja ya. Nah, ini ada segitiga siku-siku. Nah, tapi karena satu kotaknya memiliki 2 Newton, ya ini harus kali 2. Jadi nanti dapat 12 Newton. Nah, ini 8 kotak berarti kali 2 menjadi 16 Newton. Sehingga resultannya tinggal pakai Pythagoras. Itu adalah akar dari 16 Newton dipangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 ya. Nah, ini sebetulnya triple Pythagoras. Nah, jadi untuk 16 lalu 12, ini adalah kelipatan dari 4, ini ada kelipatan dari 3, dan ini harus kelipatan dari 5 kali 4 ya, atau hasilnya nanti 20 Newton. D jawabannya. Oke, lanjut ke soal di sini tentang graf.
ya, ada perbedaan GLB dan GLBB berikut yang benar. Nah, jadi kalau GLB adalah gerak lurus beraturan, GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Kita cek ya, yang A arahnya lurus, arahnya bolak-balik, yang B kecepatannya tetap. Nah, ini udah betul, tapi untuk yang GLBB tidak ya. Nah, ini kecepatannya berubah. Untuk GLB ini percepatannya 0, betul, tapi untuk GLBB percepatannya harusnya tetap ya. Jarak tempuh berubah linear terhadap waktu. Nah, ini betul. Dan untuk yang GLBB jarak tempuh berubah kuadrat waktu. Nah, ini betul ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini yang sesuai ya, ini betul, yang ini juga betul. Lalu soal berikutnya, mobil massa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Ini kecepatan awal adalah V1 atau V0, boleh. Nah, cuma di sini masih dalam kilometer per jam, jadi harus dirubah dulu ke meter per sekon. Cara mengubahnya, kalian cukup dikali 1000 ya, lalu dibagi 3600. Nah, ini udah dalam satuan meter per sekon. Nah, tinggal coret, 36-nya habis, maka dapatlah 10 meter per sekon. Setelah menempuh jarak itu adalah S, dan kecepatan itu adalah akhir, ini kecepatan akhir, ini pun masih dalam kilometer per jam. Ubah dulu ke meter per sekon. 72 dikali 1000 ya, sama, lalu dibagi dengan 3600. Nah, nanti dapatnya di sini adalah 20 meter per sekon ya. Tinggal coret 72 bagi 6 itu adalah 2 ya. Nah, nanti 2 kali 10 dapat 20. Tentukanlah waktu tempuh. Nah, ini T-nya yang kita mau cari ya. Nah, jadi ini pakai rumus GLBB, dimana untuk percepatannya ya memang harus kita cari dulu ya percepatannya dari untuk rumus yang VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ya, ditambah 2 kali A kali S. Nah, VT-nya sendiri tadi 20 pangkat 2, ini adalah 10 pangkat 2, 2 dikali A kali S-nya adalah 150. Nah, ini pindah ruas ya, ke 400 dikurangi 100 sama dengan 2 kali 150, 300 A. Nah, ini 300 sama dengan 300 A, maka A-nya kita dapatkan nanti itu adalah 300 bagi 300, 1 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu barulah kita bisa cari waktu pakai rumus GLBB yang lainnya, itu adalah VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, jadi VT-nya kan 20, V0-nya 10, ditambah A-nya 1 kali T. Nah, jadi nanti 20 sama dengan 10 tambah T. Nah, dapatlah T-nya adalah 20 kurangi 10, 10 sekon ya, 10 detik. Nah, dapatlah yang B jawabannya.